Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, yang Allah curahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat, dan dimudahkan pada sore kali ini dan pada hari-hari yang lain untuk mendatangi rumah Allah, melaksanakan ibadah, melaksanakan salat berjamaah, dan juga mengikuti taklim, mengikuti pengajian. Tidak lain adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana setiap tahun kemudian pada bulan seperti ini kita memperingati kelahiran beliau, dan salah satu yang bisa kita lakukan adalah mengikuti sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita, sehingga kita memang pantas untuk mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, sebagaimana kami sampaikan kemarin, masih mempunyai kaitan. Jadi masih mempunyai kaitan hadis yang akan kita baca dengan hadis yang kemarin. Hadis yang kemarin saya bacakan terlebih dahulu. Pada pekan yang lalu kita membahas tentang 3 yang mengikuti jenazah orang yang meninggal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan yatsba'ul mayyita thalathatun. Mayit itu diikuti 3 hal. Fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun. 2 pulang, kemudian 1 yang bertahan. Jadi 2 pulang dan 1 yang bertahan. Yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Mayat itu, jenazah itu diikuti oleh keluarganya, oleh hartanya, oleh amal perbuatannya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Kemudian harta dan keluarga pulang, wa yabqa amaluhu, dan yang tersisa adalah amal perbuatannya. Nah, sekarang hadis ini menjelaskan amal perbuatan yang mengikuti jenazah, yang mengikuti mayat, yang mengikuti orang yang meninggal itu apa saja. Apakah semua amal perbuatan, ataukah seperti apa yang masih setia dengan orang yang meninggal itu. Maka tema kita adalah 3 amal perbuatan yang tidak terputus pahalanya. Hadis ini sudah sering kita dengar, maka ini menjadi pengingat kita kembali. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath sadaqatun jariyatun
wa ilmun yuntafa'u bihi wa waladun salihun yad'u lahu. Yang artinya hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia meninggal terputus amal perbuatannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Kemudian yang kedua ilmu yang bermanfaat, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan atau ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Imam Muslim, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad dan yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang dimatikan, nggak kuat, tunggu dulu. Yes. Sudah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kemarin kita sudah bahas bahwasanya manusia meninggal maka ada 3 perkara yang mengikutinya. Nah, jadi 3 hal yang mengikutinya. Yang pertama keluarga, kemudian harta dan amal perbuatan. 2 pulang. Meskipun kemarin juga kita bahas yang pertama kali pulang itu yang paling tidak setia itu ternyata harta. Paling tidak setia, meskipun saat ini yang paling kita cintai, nah itu, karena kita merasa paling memiliki. Nah, kemudian ternyata dia berkhianat duluan. Kemudian keluarga, alhamdulillah keluarga bisa sampai ke pemakaman, meskipun kemudian pulang. Yang tersisa adalah amal perbuatannya. Nah, kemudian di sini Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya amal perbuatan yang setia kepada orang yang meninggal itu ada 3 hal. Nah, ini menjadi cermin bagi kita. Khawatirnya ketika ketiga hal ini tidak ada, ya berarti ya sudah. Kita betul-betul sendiri di alam sana. Tetapi kalau kemudian salah satu di antara ketiga ini ada, berarti ada yang menemani kita di alam kesendirian. Sekecil apapun lentera itu kemudian menemani kita dalam kegelapan itu. Ya, ketiga hal itu apa? Di sini Rasulullah SAW menyampaikan, apabila manusia mati, apabila manusia meninggal, terputus amal perbuatannya. Ya, yang dimaksud dengan terputus amal perbuatannya adalah terputus pahalanya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia atau kita melakukan amal perbuatan di dunia ini menghasilkan pahala hanya ketika kita masih hidup. Jadi pahala yang kita peroleh dari diri kita sendiri itu syaratnya kita hidup. Kalau kita mati, kita sudah meninggal, maka pahala yang biasanya kita dapatkan itu terputus. Kecuali nanti ya, ada pahala yang tidak kita usahakan tapi kita dapat terus. Tapi yang hanya kita usahakan sendiri, itu syaratnya kita masih diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika nyawa itu cabut, maka apa yang kita peroleh sendiri itu putus. Nah, maka di sini penegasan idza matal insan inqata'a amaluhu. Apabila manusia meninggal, terputus
mendapatkan pahala dari amal perbuatannya. Ya, kalau dapat limpahan lain lagi. Panjenengan kerja dapat gaji, artinya gaji itu karena bekerja. Dene kalau kemudian dapat bonus atau dapat hadiah dari orang lain, bukan karena pekerjaan kita, ya sudah itu hadiah. Tetapi dari pekerjaan kita ya sudah, berarti gaji kita itu. Ya, gaji ataukah penghargaan atau apa, ya dari situ. Nah ini maksud dari inqata'a amaluhu, terputus mendapatkan pahalanya. Nah, di sini kalau dalam syarah Muslim, kemudian Imam Tirmidzi, Abu Dawud dalam Aunul Ma'budnya itu semua dijelaskan dengan jelas bahwasanya amal perbuatan manusia dari pekerjaannya sendiri, dari perbuatannya itu sudah tidak bisa diperbaharui, tidak bisa ditambah, tidak bisa ada peningkatan begitu kita meninggal. Betul-betul terputus. Kecuali 3 perkara. Ini pun bukan karena yang kita lakukan, tetapi hasil dari yang kita lakukan. Gitu. Jadi bukan yang kita lakukan, tapi hasil dari yang kita lakukan. Nah, karena apa? Di sini saya tulis tidak bisa diperbaharui, tidak bisa ditambah kecuali 3 perkara itu, karena yang meninggal menjadi sebab ketiga hal tersebut. Nah, jadi itu akibat dari perbuatan kita, kemudian kita mendapatkan limpahan pahala. Tetapi dari pekerjaan kita, perbuatan kita terputus dengan kita meninggal. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekarang yang menjadi menjadi pemikiran kita, perenungan kita bersama, kita ini sudah saldo kita sebanyak apa gitu. Kalaupun kemudian dapat bagi hasil, bagi hasil itu kan sesuai dengan apa yang kita tabung gitu. Kalau yang kita tabung dikit ya bagi hasilnya dikit. Kecuali kita nabungnya dikit tapi di banyak tempat. Di BCA ada, di Mandiri ada, di BNI ada, BNI Syariah, semuanya ada, dikit-dikit. Nah, pembagiannya juga walaupun dikit tapi banyak tempat. Nah, itu. Ini ilustrasi saja. Amal kebaikan yang masih mengalir ini bisa menjadi penambah pahala, mengangkat derajat maupun mengurangi dosa dan meringankan hukuman. Tetapi sekali lagi ini sebab dari apa yang kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini mendorong, memotivasi seorang muslim untuk cerdas dalam berbuat kebaikan yang mempunyai pahala yang kekal sampai kita sudah meninggalkan dunia ini. Maka dulu ketika ada salah seorang yang ditanya, apa yang harus saya sedekahkan? Kemudian dia dinasihati buat sumur. Ada orang bangun ini, buat sumur. Kenapa buat sumur? Kenapa enggak buat madrasah? Kenapa enggak buat masjid? Memang untuk ibadah. Kecuali apalagi kemudian masjid yang dipakai hanya untuk ibadah, kegiatan lain tidak ada. Kemudian sekolah hanya waktu tertentu. Tetapi sumur, setiap saat orang mengambil air itu. Meskipun ya ini mohon maaf bukan sebagai pembanding, lebih baik sumur, tidak. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketiga amal yang selalu mengiringi orang yang meninggal itu apa saja? Rasulullah SAW menyampaikan yang pertama, shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah sedekah atau harta yang dikeluarkan untuk sesuatu yang dimanfaatkan kebaikannya oleh orang lain sampai batas waktu yang tidak terhingga. Jadi sedekah jariyah itu adalah harta yang kita keluarkan
untuk dimanfaatkan oleh orang banyak sampai pada batas waktu yang tidak terhingga. Karena apa? Karena sedekah itu ada yang pahalanya sesaat selesai, ada yang pahalanya terus-menerus. Mohon maaf, yang pahalanya sesaat itu kita ada orang minta, kita beri, kita mendapatkan pahala. Tapi berhenti pada saat itu juga. Tetapi kemudian kita kita bersedekah untuk membangun masjid, kemudian membangun madrasah, panti asuhan, atau amal khairi yang lain, kemanfaatan yang lain dimanfaatkan oleh orang banyak. Saat kita mengeluarkan berpahala, selama kemudian itu dimanfaatkan juga masih berpahala. Maka kemudian sering diartikan sedekah jariah itu sedekah yang mengalir pahalanya. Jariah itu alma yajri, air mengalir. Itu dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi sedekah jariah yang selalu mengalir. Mengalir apa? Pahalanya. Jadi ini yang pertama. Kenapa kemudian diawali dengan sedekah? Kenapa diawali dengan sedekah? Di sini saya sampaikan, diawali dengan harta karena ini adalah sesuatu yang diusahakan manusia, merasa dimiliki sepenuhnya, kemudian diperjuangkan sepanjang hidupnya. Ketika harta yang dicintainya itu kemudian diberikan kepada orang lain, maka ini menjadi bukti keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gampangnya sudah nyari sendiri, capek-capek, kemudian semua dikorbankan, kok harus dikasih ke orang lain itu loh. Harusnya yang kita dapatkan sudah milik kita sendiri. Tetapi di saat kita merasa memiliki ini dengan sepenuhnya karena usaha kita tadi, masih kemudian diberikan kepada orang lain meskipun sebagian. Dalam Al-Quran, mimma rozaqnakum, dari apa atau dari sebagian yang kami berikan. Maka inilah yang kemudian masih tersisa, yang ada, yang masih kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kami sampaikan, yang kita makan, yang kita rasakan akan hilang, yang kita kenakan akan usang, yang kita berikan malah kekal, kan seperti itu. Ya, kalau kita makan selesai dengan tenggorokan kita, kemudian sudah tidak terasa lagi. Sampai di perut sudah tidak bisa dibedakan yang kita makan itu ayam ataukah tempe. Kemudian tidak bisa dibedakan kalau sampai perut. Hanya sampai di tenggorokan kita yang berbeda. Kita minum es teh, es jeruk hanya sampai di tenggorokan. Begitu sampai perut kita tidak bisa merasakan. Itu yang kita makan hilang, yang kita kenakan akan usang. Tetapi yang kita berikan itu yang kemudian kekal. Maka ada sebuah tanya jawab, sebuah dialog ketika ditanya, ada orang yang bersedekah dari uangnya yang 1.000 disedekahkan 100, kemudian ditanya, uang Anda yang tersisa berapa? 900. Kan 1.000 diberikan 100, 900. Ini uang saya masih sisa 900. 900 untuk apa? Ya untuk jajan, untuk makan, untuk ini. Kemudian ya habis. Ternyata kemudian disampaikan yang tersisa adalah yang 100. Yang tidak kita rasakan, yang tidak kita miliki, yang tidak kita manfaatkan, tetapi kemudian untuk kemanfaatan orang lain, itu ternyata yang tersisa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang pertama. Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim yang cukup panjang itu dikatakan was-shadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah bukti nyata keimanan. Nama sedekah sendiri itu kan dari sodaqah, jujur, membenarkan atau benar. Maka sedekah itu secara bahasa juga mempunyai arti pembenaran terhadap keimanan. Kalau kita membenarkan, membuktikan keimanan dengan anggota tubuh kita sangat gampang, Pak. Karena itu sudah melekat dengan diri kita.
kita bersyukur dengan ibadah, dengan sholat, dengan puasa, ya kita memang memiliki tubuh kita ini. Tetapi ini bersedekah, memberi orang lain dengan sesuatu yang kita usahakan, kita miliki, kemudian kita berikan lagi kepada orang lain. Nah, ini yang pertama. Maka sedekah inilah yang kemudian kekal. Jadi sedekah ini sesuatu yang kita berikan kepada orang lain, pemanfaatannya itu langgeng, kita meninggal, nama kita masih mendapatkan ya kalau istilah sekarang uang pensiunan. Bagi yang memang punya pensiunan, ya ilustrasinya seperti itu. Repotnya yang memang tidak punya uang pensiunan gitu. Jadi yang tidak punya uang pensiunan nggak bisa merasakan, tapi yang mendapatkan uang pensiunnya merasakan. Bekerja sekian lama dapat pensiunan. Nah, seperti amal jariah seperti itu, sedekah jariah seperti itu. Seberapa banyak kita berikan, nah itu nanti akan mengalir kepada kita. Meskipun itu sedikit. Masjid ini dibangun mungkin masjid lah. Mungkin kalau ini dibangun dari yayasan atau mungkin dari satu pintu misalnya. Ada masjid yang dibangun misalnya, kita hanya bantu satu bata. Memang nanti pertanyaan, terus kalau masjidnya dibongkar lagi terus bagaimana? Batu. Ini terjadi loh Pak, mohon maaf. Ini pernah terjadi di salah satu masjid. Dulu tuh saya bantu pintu. Begitu masjidnya dibongkar, terus kalau pintu ini tidak dipakai, pahala saya berarti berhenti. Beliau ngotot pintunya tetap dipasang. Padahal sudah berbeda semua. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, artinya selama masjid itu dipakai sekecil apapun pemberian kita, maka kita masih mendapatkan aliran pahala itu. Meskipun kemudian diganti dan lain sebagainya, tetapi hakikatnya masjid itu bisa berdiri karena satu batu bata yang kita berikan. Gitu. Satu bata yang kita berikan. Oleh karena itu, para ulama ketika menjelaskan tentang sedekah jariah itu kebanyakan mengartikan wakaf. Jadi sedekah jariah itu kebanyakan mengartikan wakaf. Jadi wakaf yang diberikan kepada orang lain untuk dimanfaatkan. Tetapi kemudian penjelasannya bisa lebih luas lagi. Tidak semua orang bisa berwakaf dalam bentuk yang besar. Mungkin kecil ya tadi batu bata satu, atau kemudian satu semen, satu sak pasir atau seperti apa. Itu bagian dari sedekah jariah ketika itu dimanfaatkan. Kemudian yang kedua yang masih mengalir kepada manusia yang meninggal adalah wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Di sini dalam penjelasan hadis ini, ilmu yang bermanfaat ada yang mengatakan ilmu agama, kemudian dalam banyak syarah hadis seperti itu. Tetapi sebenarnya ilmu yang bermanfaat ini adalah semua ilmu yang mempunyai manfaat kebaikan. Tidak bisa kemudian kita lepaskan manfaat tok gitu. Ya, manfaat kalau ngajari buka pintu Pak ya. Saya nggak bilang ngajari maling loh Pak. Itu dimanfaatkan dengan yang tidak baik, maka ya tidak baik. Maka sering kami sampaikan bahwasanya teknologi itu semuanya dalam arti muamalah itu boleh hukumnya. Tapi pemanfaatan teknologi itu yang kemudian bisa mengantarkan seseorang pada pahala maupun dosa. Tapi teknologi itu jaiz, hukumnya jaiz, boleh. Manusia berkreasi dengan apapun bisa, tinggal nanti pemanfaatannya. Kan tinggal pemanfaatannya. Maka di sini ilmu yang bermanfaat. Panjenengan saya rasa setiap kita punya keahlian masing-masing. Ketika kemudian kita ajarkan, apakah dalam bentuk pengajaran formal maupun non formal, kemudian dimanfaatkan, selama itu
ilmu kita dimanfaatkan oleh orang lain untuk kebaikan, selama itu pula pahalanya akan mengalir kepada diri kita. Maka jangan pelit ilmu. Nah, gitu. Sehingga ini kaitannya dengan beberapa hadis yang mungkin di awal-awal dulu, ketika salah seorang sahabat ditanya tentang sebuah hadis yang sebenarnya beliau tidak mau menyampaikan, yaitu tentang la ilaha illallah, kalau masih ingat. Jadi ada salah seorang sahabat berziarah ke saudaranya yang lain untuk minta atau belajar satu hadis dari Rasulullah SAW. Sahabat ini dalam keadaan sakit. Kemudian beliau mengatakan, seandainya kalau bukan karena menyimpan ilmu itu adalah dosa, maka hadis ini tidak akan saya sampaikan. Yaitu tentang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Nah, itu. Tetapi karena menyimpan ilmu itu haram, dilarang, ya kemudian disampaikan. Sampai seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panjenengan bisa tambal ban, ajarkan pada orang lain. Jangan khawatir kemudian wah nanti jadi pesaing saya. Bisa montir, ajarkan pada orang lain. Bisa nyetir, ajarkan nyetir pada orang lain. Meskipun tanpa menghalangi itu kemudian sebagai profesi. Maka ada yang mengatakan di sini berarti yang dapat pahala banyak guru, dosen, pelatih. Itu secara formal. Maka tadi saya sampaikan formal. Yang non formal banyak. Tidak harus mengajar masak bagi ibu-ibu itu dalam les masak. Anaknya, menantunya, silahkan. Meskipun mungkin ada bumbu-bumbu yang disimpan dikit-dikit, tidak masalah lah gitu. Biar tidak sama mungkin gitu. Nah, tetapi ini bentuk mengajarkan ilmu kepada orang lain. Selama itu dimanfaatkan, maka kemudian pahala selalu mengalir kepada kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang potongan hadis ini mendorong kita untuk mendokumentasikan keilmuan yang kita miliki. Panjenengan pintar menulis, sebagai guru atau apapun lah, bisa menulis, tulis. Ilmu itu ditulis. Selama kemudian ada orang yang memanfaatkan ilmu itu, maka kemudian itu akan menjadi bermanfaat. Dan luar biasa. Dan para ulama kita berkhidmah terhadap ilmu itu luar biasa Bapak Ibu. Termasuk Imam Nawawi. Ya, Imam Nawawi sampai kemudian beliau tidak menikah ya, dalam keadaan perjakanya sampai meninggal. Imam Ibnu Taimiyah juga seperti itu. Maka ada sebuah buku itu Al-Ulama Ul-Uzzab, ulama-ulama yang tidak menikah sampai akhir hayatnya. Mereka berkhidmah terhadap ilmu dan ilmunya, bukunya sampai sekarang masih dimanfaatkan oleh orang banyak, keberkahan dari sebuah ilmu itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang kedua. Sehingga yang kita ajarkan kepada orang lain atau yang kita dokumentasikan kemudian dipelajari oleh orang lain, maka ini menjadi ladang pahala kita. Luar biasa. Tidak perlu susah-susah, sekecil apapun itu akan terus mengalir kepada kita. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah wa waladun salihun yad'u lahu, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Ini kemarin sudah saya bahas sedikit, kita bahas sedikit. Anak soleh yang mendoakan, maka poinnya selain anak kemudian soleh. Nah, soleh ini kemudian diartikan sebagai anak yang soleh itu mukmin, beragama Islam. Itu menjadi syarat mutlak. Nah, jadi yang mempunyai anak kemudian masih sesuai dengan agama orang tuanya, dia berdoa sampai doanya kepada orang tuanya. Gitu. Kemudian yad'u lahu, mendoakannya. Maka kemudian ada beberapa atau 2 poin yang penting di sini. Yang pertama adalah pentingnya seorang anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Kemudian yang kedua, meskipun anak itu secara jelas tidak mendoakan orang tuanya, tetapi dia melakukan amal soleh, anaknya anak yang baik,
maka pada saat itu pula kebaikan anak itu sampai kepada orang tuanya. Tetapi seperti kemarin kami sampaikan, seorang anak yang masih melaksanakan sholat 5 waktu bisa dikatakan sudah pasti mendoakan orang tuanya. Tetapi sebaliknya, ketika anak sholatnya jarang-jarang, apalagi tidak sama sekali, na'udzubillah, hampir dipastikan tidak mendoakan orang tuanya. Nah, itu. Karena mendoakan orang tua itu sebenarnya tidak ada waktu yang pasti, terus. Sebagaimana doanya orang tua terhadap anak yang tidak pernah terputus dalam kehidupannya. Kalau anak itu kan kadang-kadang nek pas ingat mendoakan orang tuanya. Tetapi amal soleh anak yang soleh tadi, semeskipun dia tidak berdoa untuk orang tuanya, dia baik sudah menjadi pahala untuk kedua orang tuanya. Nah, itu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, poin yang ketujuh, di situ kami sampaikan bahwasanya doa yang sampai kepada orang yang beriman itu tidak hanya dari keturunannya saja, tetapi dari sesama umat Islam, sesama kaum muslimin, itu ketika mendoakan saudaranya, doa itu sampai kepada mereka. Nah, dalam sebuah ayat ini sering kita berdoa dengan ini, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu waghfir lana innaka raufur rahim. Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah kami, wali ikhwaninal ladzina sabaquna bil iman, dan ampuni saudara-saudara kami yang telah terdahulu keimanannya. Artinya yang sudah meninggal, siapapun dia. Kemudian wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan jadikan dalam hati kami itu rasa iri dengki terhadap mereka. Wong sudah meninggal kok kemudian kita kata-katain. Itu. Mohon maaf, kadang-kadang kan terjadi, Pak. Orang yang sudah meninggal kita doakan yang baik-baik. Malah kemudian kita korek-korek kesalahannya, kemudian aibnya kita keluarkan semua. Nah, yang paling baik adalah mendoakan mereka, kalaupun ada kesalahan semoga diampuni oleh Allah. Kita juga diminta oleh Rasulullah SAW, man satara musliman, siapa yang menutup aib saudara sesama muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan menutup aibmu tidak hanya di akhirat. Di dunia Allah tutup aibnya. Allah akan menutup aibmu di dunia dan di akhirat. Maka Agim, saya masih ingat sekali, Agim menyampaikan itu dalam sebuah perenungan atau muhasabahnya. Boleh jadi kita ini manusia itu punya kesalahan yang tersembunyi, Pak. Kita ini melakukan banyak perbuatan yang mungkin tidak baik, tapi hanya kita sendiri yang tahu, karena kita malu dilihat oleh orang lain. Nah, hal-hal seperti itu tidak terungkap oleh orang lain, boleh jadi karena kita tidak pernah mengungkap aib orang lain di hadapan orang lain. Nah, ketika kemudian kita membuka aib orang lain, nauzubillahi min zalik, sesuatu yang kita simpan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hal-hal yang kadang-kadang tidak kita sadari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini yang dapat kami sampaikan, 3 hal yang pahalanya akan terus mengalir, menambah dari pahala yang kita lakukan sendiri. Ada 3 sedekah jariah. Monggo yang masih mempunyai kelapangan rezeki sedikit itu bermanfaat daripada kemudian tidak sama sekali. Sedikit yang kita berikan itu akan menjadi penolong kita di akhirat nanti. Kemudian ilmu seberapapun atau apapun yang panjenengan kuasai, berikanlah kepada orang lain, dan nasihat kepada orang lain itu akan bermanfaat, dan manfaatnya tidak langsung, Pak, karena nasihat itu, mohon maaf, manusia itu pinginnya itu cepat-cepat. Salah satu penyakit manusia itu istijal.
pinginnya cepet. Sekali nasihat langsung jadi. Tak nasihati pirang-pirang dino, cek ngono wae. Apalagi yang punya anak gitu kan, dinasihati sudah bertahun-tahun nggak berubah-ubah. Boleh jadi panjenengan nasihati, tapi tidak diikuti dengan berdoa kepada Allah, kan gitu. Boleh jadi, mohon maaf, kita menasihati orang, tetapi zat yang mempunyai hati manusia tidak kita adukan. Kita tidak mengadu kepada Allah yang menguasai hati manusia. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Yang membolak-balikkan hati manusia itu hanya Allah. Maka kita mengadu kepada Allah. Nasihati iya, tapi kita juga adukan kepada Allah. Dan kita harus yakin bahwasanya pengaduan kita kepada Allah dan nasihat yang kita berikan akan bermanfaat, meskipun mohon maaf setelah kita meninggal. Boleh jadi seperti itu. Baru nanti mungkin ingat, oh ya Allah, dulu tuh saya pernah dinasihati bapak itu di parkiran, saya pernah dikasih tahu di pas ketemu, itu akan ingat. Karena nasihat itu sekecil apapun insya Allah akan bermanfaat. Kemudian yang terakhir, anak yang soleh. Nah, ini mungkin ada pertanyaan terus, bagaimana yang tidak punya anak? Yang tidak punya anak, maksimalkan yang dua pertama. Maksimalkan dua yang pertama. Meskipun kemudian ada yang meluaskan makna anak. Ada anak kandung, ada anak didik. Anak kandung sudah pasti akan mendoakan orang tuanya. Anak didik itu bagiannya seperti poin yang ketujuh. Orang lain tetapi yang selalu mendoakan saudaranya. Sampai itu pahalanya. Nah, itu maka kebaikan kita kepada orang lain ini akan memberikan dampak yang besar nanti di akhirat nanti. Daripada sampai di akhirat nanti kita malah pahala kita diminta kan, Pak. Kan ada dalam sebuah hadis mungkin nanti akan sampai ke sana. Begitu sampai di akhirat ditanya ya Allah, orang itu dulu pernah pernah mencaci saya. Ya Allah, orang itu dulu pernah nendang saya. Ya Allah, orang itu dulu pernah mengambil harta saya. Orang itu dulu pernah melecehkan saya. Pahala kita berkurang terus. Nah, itu Rasulullah menggambarkan seperti itu. Ini yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam. Oh, jadi Bapak monggo. Assalamualaikum. Betul, Pak. Ya. Apakah ketika kita bersedekah, misalnya di masjid, kemudian uang yang kita sedekahkan itu belum dimanfaatkan, kita belum mendapatkan manfaat dari sedekah kita. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama, ketika kita bersedekah itu yang penting satu, keikhlasan kita. Itu yang pertama, keikhlasan kita. Kemudian yang kedua, sasaran kita bersedekah. Sasarannya apa? Itu juga penting. Oh, sasarannya masjid. Niatnya benar, sudah baik, ikhlas, tempatnya masjid. Karena apa? Karena di masjid pasti akan dimanfaatkan untuk yang baik. Itu. Apapun bentuk kemanfaatannya itu. Untuk untuk memperbaiki masjid atau untuk kegiatan dan lain sebagainya. Itu. Nah, setelah itu kemudian kita pastikan ikhlas iya, tujuannya jelas, sebenarnya selesai, Pak. Tidak harus menunggu kemudian kapan itu dimanfaatkan. Nah, itu.
Kecuali memang kita tahu urutan-urutan duitnya. Panjenengan pas begitu sedekah itu kalau dalam urutan-urutan itu nomor berapa ya? Dari atas sampai bawah, saya masih urutan ke 759. Uangnya diambil duluan yang atas. Sampai kapan? Nunggu-nunggu. Artinya begini, mohon maaf tidak seperti itu. Ketika kita sudah keluarkan, insyaallah selesai. Memang kemudian karena mohon maaf saya rasa pertanyaan ini juga keluar itu karena mungkin kita pernah membaca ada beberapa masjid yang saldonya 0. Nah, ini gitu kan. Kita sedekah kemudian masjid itu memanfaatkan, pokoknya langsung dimanfaatkan. Nah, memang itu baik, tetapi tidak semua tempat bisa seperti itu. Yang penting masjid itu kemudian bertanggung jawab. Yang penting lembaga pendidikan itu bertanggung jawab. Yang penting panti asuhan itu bertanggung jawab. Yang penting sasaran atau tempat kita bersedekah berinfak itu bertanggung jawab. Itu insyaallah cukup. Sama ketika salah seorang sahabat bersedekah, ternyata dia bukan orang yang miskin, orang yang pura-pura miskin. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, pahalamu selesai dengan engkau mengeluarkan uang. Tidak dituntut lagi, piye nanti seperti apa, tenanan pora. Jadi selesai dengan kita mengeluarkan uang itu. Jadi Bapak Ibu, ketika panjenengan memberi misalnya di pinggir jalan, kalau ingin memberi, berilah dengan ikhlas. Jangan memberi kemudian ngandani sing rodok sengak, itu repot itu. Esok-esok aja meneh ya. Itu kalau dalam surat Al-Baqarah, sedekah bil manni wal adza, mengungkit-ungkit dan menyakiti. Pingin beri silahkan beri, enggak pingin memberi mohon maaf, begitu saja. Nggih, saya rasa begitu nggih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.